pagi hari ini, angkat lambaikan tangannya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian, naikkan penyembahan, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Dengan hati yang menyembah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarkan hadiratnya melingkupi kita. Dan kita berseru. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama kita naikkan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari lebih lagi kita berseru. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat saja katakan. Lebih keras lagi.
kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Syukur. Engkau begitu baik. Engkau begitu dahsyat. Engkau luar biasa. Kami naikkan Tuhan, kami naikkan penyembahan ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari naikkan pujian, sembah, syukur, hormat hanya buat Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, amat baik. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera menyertaimu. Sukacita selalu mengikutimu. Sekarang Tuhan bekerja di dalam dirimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya. 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 Engkau luar biasa. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang miskin diperkaya, yang letih lesu beban berat, Tuhan beri kelegaan. Haleluya. Mari serukan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih keras lagi katakan. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar Engkau menjadi segalanya buat kami Bapa. Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan pagi hari ini kami buka hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Dan buat saudara yang sudah menemukannya, boleh saya undang untuk kita bangkit berdiri. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Dan pada hitungan yang ketiga kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Silakan duduk saudara. Ada pepatah yang mengatakan hidup itu seperti drama atau sandiwara, panggung sandiwara. Ada yang bilang hidup itu seperti roller coaster. Ada lagi yang bilang hidup itu seperti sebuah roda yang kadang di atas, kadang di bawah. Salah satu analogi yang Alkitab tampilkan buat kita semua, hidup itu adalah pertandingan. Katakan bersama saya, pertandingan. Dikatakan di sini bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Alkitab tidak mengatakan menangkanlah pertandingan. Tetapi Alkitab katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang menyukai sepak bola. Tetapi kemarin ya Manchester City baru saja mengalahkan Manchester United 2-0 ya. Buat saudara yang penggemar MU, saya mengucapkan turut berbelasungkawa ya. Kenapa kok bisa kalah? Kenapa kok bisa menang? It's just a game. Itu cuma pertandingan, saudara. Tetapi tentu bagi yang memainkannya atau yang tanding, saudara, itu tentu punya dampak yang besar. Sama halnya waktu saudara menghadapi persoalan-persoalan. Kita mungkin bukan atlet yang terjun di dalam sebuah pertandingan resmi. Tetapi dalam hidup kita, ketika mata kita terbuka, langsung tuh muncul yang namanya problem demi problem. Tadi pagi saya bangun, lihat handphone, udah beberapa WhatsApp memberikan saya pertanyaan-pertanyaan. Mulai dari yang masalah levelnya kecil, sampai yang masalah levelnya besar. Lalu ketika saya lagi mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara, saya teringat bahwa hidup itu seperti itu. Mulai dari mata saudara melek sampai mata saudara terpejam, saudara akan diperhadapi dengan yang namanya problem, saudara. Diperhadapi dengan yang namanya masalah. Mulai dari anak yang mungkin saudara anggap nggak bisa diatur, mungkin dari saudara melihat pasangannya kok nggak mengalami perubahan. Saya tadi malam ngobrol ya dengan seseorang. Saya bilang begini, bahwa pernikahan itu tidak mengubah siapapun, saudara. Di dalam konseling-konseling pernikahan, seringkali saya menemukan bahwa pasangan itu menikah mengetahui dan menyadari tabiat dan karakter pasangannya. Tetapi seringkali diungkapkan, saya percaya Pak, mungkin nanti kalau sudah menikah, dia akan berubah. Tetapi ternyata tidak berubah. Ketahuilah saudara bahwa di dalam hidup ini, Alkitab tadi katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nggak dikasih tahu sih siapa lawannya, tapi kalau saudara ngerti latar belakang ayat ini ditulis sebetulnya untuk satu orang, namanya Timotius. Ditulis oleh seorang rasul namanya Paulus. Jadi Paulus itu mengutus Timotius untuk menginjil di sebuah daerah, saudara. Di daerah itu banyak tantangannya, banyak problemnya. Nah, Paulus ingin menguatkan Timotius. Salah satunya dengan menulis surat ini yang tadi barusan saudara baca. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, saudara akan menemukan sedikit banyak permasalahan yang ada di dalam pelayanannya Timotius. Kebanyakan adalah tentang perdebatan-perdebatan. Baik tentang alam gaib lah, alam roh lah, baik tentang dewa-dewi lah dan sebagainya.
Ketika Paulus mengatakan bertandinglah dalam pertandingan yang iman yang benar, kalau nanti saudara cek konteksnya itu adalah bukan melawan siapapun, tetapi ini yang saya mau jadikan judul khotbahnya, choose your opponent. Dalam bahasa Indonesianya, pilih lawan saudara. Karena gak semua pertandingan saudara perlu ikuti. Kalau orang jagonya main basket, jangan coba-coba ikut tanding main bola. Mungkin bisa gak dia nendang? Bisa. Tapi itu bukan keahlian dia. Saya mau bilang sama saudara bahwa posisi saya hari ini menjadi pembicara atau jadi pengkhotbah. Bisa gak saudara khotbah? Mungkin bisa. Tetapi mungkin bukan bidang saudara. Alkitab bahkan katakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Artinya apa saudara? Suamimu, ibu-ibu di sini, suamimu bukan lawanmu. Pak, istrimu bukan lawanmu. Jadi pilih lawan saudara. Alkitab katakan lawan kita roh-roh di udara. Jadi ibu, jangan ngomong sama suami, dasar lu setan. Bukan. Setannya bukan suamimu, setannya bukan istrimu. Setannya adalah yang tidak terlihat. Seringkali kita hidup stres karena kita memasuki pertandingan yang bukan untuk kita, saudara. Kita dengerin omongan orang yang ngejelekin kita, ngerendahin kita. Lalu kita ikut tersinggung, kita ikut merasa rendah diri, kita ikut merasa sedih, kita ikut merasa bad mood. Saya mau katakan itu bukan wilayah tanding saudara. Karena Alkitab katakan pertandingan saudara dikatakan pertandingan iman. Apa sih pertandingan iman? Iman itu selalu percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Itu pertandingan iman. Berarti tiap pagi kita harus percaya bahwa this is the best day of my life. Waktu tempo hari saya share di grup ya, itu kan lagu bukan lagu rohani sebetulnya, ya. Tetapi waktu saya baca liriknya bagus banget ya. This is the best day of my life. Tiap pagi waktu kita melek, kita lihat anak kita begitu, kita lihat pasangan kita begitu, kita lihat bisnis kita begitu. Tetapi iman mengatakan yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Tapi masih belum kaya, tapi masih belum kuat. Saya mau ajak saudara berpikir. Saudara nunggu berhasil dulu, atau sembari saudara nunggu berhasil, saudara bersikap seperti orang berhasil. Kira-kira mana yang saudara pilih? Saya mau mengajak kita semua, yuk kita bersikap seperti orang berhasil, walaupun belum berhasil. Karena banyak orang kaya gak siap, waktu dia jadi kaya, sikap kayanya belum ada saudara. Akhirnya OKB, apa tuh OKB? Orang kaya baru, pernah lihat begitu? Nggak usah nengok kanan kiri saudara. Kita sering kali saudara menunggu sesuatu untuk terjadi dulu baru kita bahagia. Kita berharap sesuatu nyata dulu, terbukti dulu baru kita mengucap syukur. Iman tidak terjadi seperti itu. Yesus katakan percaya maka kamu akan dapat. Tapi dunia dapat dulu baru saya percaya. Iman tidak begitu. Iman adalah mengaku bahwa yes saya percaya, baru saudara akan menerima kenyataan dari apa yang saudara percaya. Sama seperti Abraham, nama sebelumnya adalah Abram saudara. Tapi Tuhan memberikan satu huruf dalam bahasa Ibrani itu he. Katakan bersama saya he. He itu artinya nafas. Diberikan nafas sama Tuhan. Sehingga namanya Abraham. Yang berarti Bapa banyak anak. Saya sering kali ilustrasikan ini. Kebayang gak saudara? Di zaman sekarang kalau saudara ketemu orang, apa yang saudara katakan pertama kali? Pasti saudara katakan nama saudara. Kalau saudara bisnismen atau saudara profesional sambil kasih kartu nama. Dengan saya Junianto. Gitu ya. Setiap nama dulu tuh ada artinya. Ya, orang tua dulu kalau ngasih nama tuh ada artinya. Ya. Kalau sekarang mungkin biar keren aja ya, banyak pilih yang ke barat-baratan, bener ya? Namanya Steven gitu ya, dikeren-kerenin ya, Gerard gitu ya. Namanya Boris, wah keren-keren gitu ya kalau sekarang ya. Ya, jarang ya namanya yang misalnya Lung Lung gitu, jarang tuh. Iya, anakku baru lahir namanya Lung Lung gitu ya.
Jarang tuh ya, walaupun mungkin nama Chinese itu tapi mungkin tetap nama Indonesianya keren gitu ya. Gernadus, panggilan Lung-Lung. Kayaknya kurang gitu ya. Zaman itu saudara, apalagi zaman Abraham, nama tuh punya arti. Jadi ketika dia kenalan sama orang, misalnya dia kenalan di padang gurun gitu ya, dia akan perkenalkan nama dia Abraham. Artinya apa tadi? Bapak banyak anak, saudara. Anaknya banyak. Kira-kira orang akan nanya apa? Anaknya berapa? Benar gak saudara? Anaknya berapa? Terus Abraham jawab apa? Siapa ya? Mungkin dia pengen ngomong Ismail, tapi kan bukan dari istrinya. Dari Hagar itu. Kalaupun dia sebut Ismail, berarti jumlahnya berapa? 1. Tapi dia ngomong namanya Abraham, yang artinya bapak banyak. Kalau banyak kan berarti berapa anaknya? Saya yakin tuh saudara, awal-awal ya, Abraham tuh pasti, gue jawab apa ya? Tapi dia tetap perkenalkan diri namanya Abraham. Setahun, 2 tahun, dia kan nunggu 25 tahun loh saudara. Kebayang gak di tahun 13? Kalau orang tanya, siapa namanya? Ram. Apa? Ram. Karena artinya bapak banyak anak. 25 tahun loh saudara. Tiap pagi, tiap ketemu orang, dia mengucapkan, saya bapak banyak anak. Padahal anaknya belum ada. Itulah iman. Bukan iman menyangkal kenyataan, tetapi iman kita mempercayai bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Satu ketika ada orang tua, mama dari seorang anak yang pernah sekolah minggu di kita. Sekarang udah, ya karena sekolah minggunya udah online juga, ya anak itu juga udah gak sekolah minggu online di kita, ya. Mamanya itu curhat tentang anaknya. Anaknya ini pokoknya bandel banget. Jadi dia bilang, anak saya ini nakal sekali pak, nggak bisa diatur, bahkan suka ngelawan saya. Saya bilang, suami ibu bagaimana tanggapannya? Apalagi suami saya, cuek orangnya. Wah ini mungkin bisa dialami oleh banyak ibu-ibu jadinya. Udah suami saya cuek, anak saya nakal, saya stres pak di rumah pak. Bu, saya bilang, berkati anak ibu. Ibu sebut namanya, terus bilang begini, kamu anak yang baik. Terus dia jawab sama saya, berarti saya bohong dong pak. Orang anak saya gak baik dibilang baik katanya. Saya bilang bukan bohong. Ibu mengucapkan supaya yang baik terjadi dalam hidup anak ibu. Ibu lagi mengucapkan berkat buat dia. Ibu lagi berharap, beriman janji Tuhan terlaksana dalam hidup anak ibu. Oh saya gak bisa kata dia. Itu sama aja saya gak ngomong kenyataan. Orang kenyataannya gak baik kok, kenyataannya nakal kok. Saya bilang, ibu selalu nyebut dia nakal-nakal kan? Ya. Dia tambah nakal apa tambah gak nakal? Tambah nakal apa? Iya karena disebutin terus gitu. Kamu nyebutin mulu nakal. Dia jadi nakal betulan, karena terjadi sesuai imanmu katanya. Jadi saya bilang ucapin baik. Sampai hari ini, saudara yang saya tahu, dia gak pernah ngucapin. Saya dalam hati kasihan banget anaknya. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Saudara ngadepin pergumulan. Waktu pagi hari saudara dapat masalah, apa yang saudara lakukan? Mati gua. Udah cek belum peti mati? Ada nggak? Kuburan sekarang cari susah loh. Ya, gitu. Mabok gua, pusing gua. Apa yang saudara hadapi pagi hari? Tiap hari saudara dihadapkan dengan pertandingan. Saudara pilih lawannya. Jangan pernah lawan pasanganmu. Amin. Anak-anakmu bukan lawanmu. Bahkan dirimu sendiri pun. Kan seringkali orang ngomong gitu ya. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Wah, keren sih kelihatannya ya. Bukan, saudara. Musuh terbesar kita tetap iblis. Bilang kanan kirinya, musuh terbesarmu iblis. Saudara ngomong iblisnya kayaknya nekenin banget. Iblis. Bukan, saudara. Musuh terbesar kita tetap iblis. Justru iblislah yang membuat. Iblis tuh gak datang dengan kalau saudara kemarin baru-baru ini kita merayakan apa? Halloween.
Ya kan, trick and treats gitu ya, ambil permen, kan kelihatannya bagus ya. Setan tuh kayaknya sweet gitu, kan candy itu sweet. Saya mau bilang sama saudara, setan tuh nggak datang bentuknya genderuwo, ya kan si kolor hijau gitu ya, kuntilanak yang nakut-nakutin gitu. Itu setan paling bodoh tuh saudara. Setan level paling bodoh tuh ya kayak gitu-gitu saudara. Kenapa? Karena abis dia nampakin diri, orang jadi takut, terus bikin persekutuan doa, kan jadi rohani malah. Setan itu saudara yang paling jago kayak zaman Adam dan Hawa. Dia bilang apa? Zaman Adam dan Hawa, bukankah selalu dimulai dengan pertanyaan? Pertanyaan akan apa? Supaya Adam dan Hawa mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Coba saudara pikir-pikir deh. Kapan ya saudara stres? Kapan saudara takut? Ketika saudara mempertanyakan, Tuhan ada gak sih? Tuhan peduli gak sih sama saya? Tuhan care gak sih sama saya? Kok Tuhan begini sih? Kok Tuhan? Nah, tiap kali saudara mempertanyakan, itu adalah pertandingan iman buat saudara. Saya mau ajak kita semua supaya kita jadi pemenang-pemenang. Amin saudara. Makanya di Ibrani 11 dikatakan saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman. Alkitab katakan saudara lagi berlomba di Ibrani 11 katakan. Dan ada banyak saksi, penontonnya banyak. Tahu gak saudara siapa yang nonton kita semua nih? Di alam roh ini banyak yang nonton, Alkitab bilang. Yang nonton kita siapa? Katanya Musa. Musa nonton kita loh saudara. Yosua nonton kita loh saudara. Banyak disebut pahlawan-pahlawan, ada Gideon saudara. Wah banyak banget pahlawan iman di sana. Kalau penonton itu tugasnya ngapain saudara? Cheer up. Ayo. Alkitab bagaikan mengandaikan kita lagi dalam lomba lari. Penontonnya pahlawan-pahlawan iman. Mereka mau ingetin kita semua apa? Yang kamu laluin, saya pernah laluin. Berapa banyak di sini tadi Pak Rusdi baru tadi pagi Pak Rusdi ke ruangan saya, dia share, Pak saya ada dapat pewahyuan nih tentang janda yang ditagih hutang, ya nggak punya apa-apa, dia tinggal punya minyak sedikit ya buli-buli minyak sedikit. Saya mau katakan ke saudara yang mungkin saudara janda hari ini, janda yang di Sarfat itu yang Elia itu juga nonton saudara, supaya mau ingetin buat para janda di sini, apa yang ibu pernah alami juga dialami oleh si janda ini. Waktu dia nggak punya apa-apa, udah bingung, datang Elia bilang apa? Kamu kasih saya makan dulu. Pusing gak tuh saudara? Buat kita aja nggak cukup, kata si janda ini. Saya ini tinggal segini minyak sama tepung, ya tinggal buat bikin makan buat saya sama anak saya, terus habis itu kita mati. Ini gambaran yang Alkitab berikan bahwa janda itu rentan saudara. Kondisi seorang single mother yang harus berjuang sendiri dalam hidup, ngidupin anak. Saya tahu banget saudara, karena mama saya dulu begitu. Ya, ibu-ibu yang dalam kondisi begini saya yakin ngurus diri sendiri aja pasti gak jadi fokus. Yang penting apa yang terjadi buat anak, yang terjadi buat anak. Ngerasa udah gak ada jadi pegangan, ngerasa belum tentu saudara-saudara peduli. Tapi ketahuilah, Tuhan utus Elia ke janda itu. Artinya apa? Buat ibu-ibu di sini yang janda, Tuhan peduli. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat di tempat yang tepat supaya saudara diberkati berlimpah. Ini pahlawan iman yang mau cheer us up, yang mau sorakan kita, yang mau semangati kita bahwa apa yang saudara alami pernah mereka alami, dan mereka sampai di garis finish. Di garis finish dengan bersorak-sorai karena janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Yuk, tiap pagi kita berjuang. Berjuang apa? Berjuang. Alkitab katakan tadi, kalau di ayat yang ke-12 dikatakan apa itu? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara pernah gak main rebut-rebutan gitu? Ya kalau dulu kecil kita ada permainan rebut-rebutan gitu, rebutan gambaran lah, rebutan mainan ya. Kalau rebutan tuh berarti pakai apa sih? Pakai usaha, pakai effort gitu ya, pakai usaha. Yuk, iman itu gak datang dengan sendirinya. Saudara gak bisa nunggu iman seolah-olah kayak datang tenaga dari Tuhan, kayak ilmu kanuragan gitu masuk ke dalam diri saudara. Enggak, saudara harus rebut. Saudara harus rebut janji Tuhan.
Lewat apa? Lewat ucapan saudara, lewat tindakan saudara, lewat sikap saudara hari demi hari. Walaupun saudara kelihatan lemah, tapi saudara berkata, aku kuat. Walaupun saudara lihat belum punya apa-apa, tapi berkata, aku kaya. Semalam, saya bilang sama beberapa kawan di sebuah acara wedding, sebetulnya saudara kalau mau lihat mujizat, gampang saudara. Saudara lihat saya aja. Berapa banyak di antara saudara yang udah kenal saya dari 2006? Saudara lihat hidup saya aja paling gampang. Saudara lihat apa yang terjadi dalam hidup saya. Semua yang terjadi dalam hidup saya adalah bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi toh digenapi, saudara. Waktu di grup saya ngomong kan, kalau ada yang bisa donor hati buat abang saya karena begini. Kemarin malam kakak saya WA, abang saya baru cek lagi di dokter. Oh iya, memang ini membesar, levernya bengkak, tapi nggak sampai yang harus bisa membawa kepada kematian. Istrinya WA kakak saya senang sekali, bersyukur. 7 tahun yang lalu abang saya juga udah mau divonis, udah tinggal berapa hari lagi. Tapi sampai hari ini masih hidup. Jadi abang saya sama istri ini tiap hari tuh apa yang mereka lalui? Pertandingan iman. 7 tahun udah dilewati. Sampai hari ini so far so good. Bukankah Tuhan itu ada, saudara? Bukankah Tuhan itu baik buat kita semua? Sebab itu pilih lawan saudara. Jangan lawan pasangan saudara. Jangan salahkan anak-anak saudara. Ada orang-orang bahkan salahkan orang tua. Dulu sih papa mama saya bercerai, Pak. Dulu sih papa saya begini, dulu sih mama saya begini. Coba kalau mereka nggak begini, saya nggak begini. Pilih lawan saudara. Lawan saudara siapa tadi? Iblis. Iblis lawan saudara. Apa senjata iblis paling kuat? Pertanyaan. Pertanyaan akan apa? Kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kok hidup kamu begini? Kalau memang Tuhan peduli, kok kamu begini? Ada begitu banyak yang kita nggak bisa jawab di dalam hidup ini. Ada lagu yang bilang gini, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apa lagi? Terjadi tanpa Allah, tanpa Allah peduli. Tiada sesuatu pun akan terjadi tanpa Allah peduli, saudara. Bilang kanan kirinya, Allah peduli. Ini waktu saudara lagi nangis, Tuhan, terus saudara baru ngomong Tuhan tuh ngomong sama malaikat tuh. Kontrakan 3 bulan belum bayar. Pernah gak saudara doa, nangis, sampai gak bisa ngomong? Bingung mau doanya juga apa gitu. Saking banyaknya masalah di kepala mumet gitu, gue mau doa apa ya? Tapi dia Tuhan yang mengerti bahasa air mata. Bahkan kita Wahyu katakan, doa saudara, air mata saudara tuh naik ke tahta Allah. Hari-hari ini saya lagi sering ucapin Efesus 3 ayat 20. Apa Efesus 3 ayat 20? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan ataupun kita baru mikir nih, aduh anakku gimana ntar sekolah ya. Tuhan udah pikirin saudara, bahkan jauh lebih dari apa yang saudara harapkan. Saudara baru mikir aduh nanti gimana bisnis saya, Tuhan udah pikirin saudara. Justru yang Tuhan mau, mari kita pilih lawan. Berapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 tahun yang lalu, ada seorang istri hamba Tuhan namanya Dodie Austin di Amerika Serikat. Divonis kanker oleh dokter dan hidupnya tidak lama lagi. Apa yang dilakukan oleh Dodie Austin? Dia pilih lawan, saudara. Apa yang dia lakukan? Dari rumah sakit, dia pergi ke kuburan. Hampir tiap hari dia pergi ke kuburan. Dia berdiri di kuburan, lalu dia tunjuk kuburan dan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Besoknya lagi dia ke kuburan lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Sampai hari ini usianya udah 80 lebih. Dia menderita kanker di usia 40-an. Berarti udah hidup berapa tahun, saudara? Saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan saudara. Mari saudara, ucapkan berkat buat kehidupan saudara. Ucapkan berkat buat anak-anak saudara. Ucapkan berkat buat bisnis saudara. Satu ketika Yehezkiel dihadapkan sama Tuhan penglihatan. Penglihatannya apa? Tulang-tulang, saudara. Tulang-tulang. Lalu Yehezkiel disuruh apa sama Tuhan? Ucapkan. Nggak tahu pas diucapin hidup, saudara. Ucapinnya kehidupan.
tulang-tulang itu nyatu. Habis itu tumbuh otot-otot, daging-daging, akhirnya jadi utuh manusia, tapi belum hidup. Disuruh ucapin lagi biar hidup, akhirnya jadi manusia. Baru-baru ini lagi heboh ya, sepasang artis meninggal. Yang lagi banyak heboh di media sosial adalah apa? Ucapan. Ada itunya tuh, historisnya, artis-artis yang ucapannya terjadi dalam kehidupannya. Saya mau katakan sama saudara, 2 Korintus katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Iman itu dilepaskan lewat perkataan. Apa yang saudara lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apa yang saudara ikat di bumi terikat di sorga. Artinya apa saudara? Apa yang saudara ucapkan, saudara imani di sini, alam roh akan merestui saudara. Alam roh akan merestui. Sebab itu saya mau ajak kita semua, yuk kita pilih lawan. Kita pilih lawan yang benar. Lawan kita bukan pasangan kita. Sebab itu saudara, ampuni kalau pasanganmu ada salah. Lawan kita bukan anak-anak kita. Kalau mereka ada salah, ampuni anak-anak saudara. Karena yang membuat semua itu terjadi adalah dosa yang ada di dalam dunia dan iblis yang bekerja di balik itu semua. Seringkali kalau saya lagi menghadapi misalnya sesuatu yang terjadi, saya suka berdoa di dalam nama Yesus. Setiap roh yang bekerja di balik ini, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya ngomong pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak, saudara. Karena di dalam nama Yesus segala sesuatu tunduk di bawah nama itu, saudara. Bukan karena besarnya volume saudara, bukan karena saudara punya titel pendeta atau pengerja, tetapi ketika saudara menyebutnya di dalam nama Yesus, saudara lagi bertanding di dalam pertandingan iman. Sama hal di dalam karir, di dalam studi, saudara punya modal ini di dalam nama Yesus. Saudara lihat suami saudara yang lagi tidur, doain, aku berkati suamiku. Bapak-bapak, istrimu lagi tidur, berkati anak-anakmu. Pilih lawan saudara. Lawan saudara bukan manusia. Lawan saudara bukan orang yang ngejelekin saudara, ngerendahin saudara. Kalaupun ada orang yang mau ngejatuhin saya, mau ngejelekin saya selalu ucapin apa saudara? Mereka rekan-rekan yang jahat terhadap saya, Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan buat saya. Kejadian 50 ayat 20. Kalaupun saudara hari ini menangis, saudara ucapkan firman Tuhan. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara nggak usah jauh-jauh, lihat hidup saya aja. Saya ngalamin masalah demi masalah, kejadian demi kejadian. Yang saya lakuin cuma satu, saudara, bertanding dalam pertandingan iman. Walaupun saya belum lihat, tapi saya percaya saya akan melihatnya. Markus 11 ayat 23 sampai 24 apa? Katakan kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal engkau percaya, maka gunung itu akan beranjak dan tercampak ke dalam laut. Ini yang terkenal lagu Katolik karena kejadian di Mesir, saudara, sekian ratus tahun yang lalu. Kalau saudara pernah bergereja di Katolik, karena saya dulu mantan Katolik juga, saudara, itu ada lagu bilang gini, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kejadian di Mesir. Saat itu Firaun yang lagi memerintah gak suka ada orang Kristen, saudara. Jadi dia bikin maklumat, kalau memang Tuhanmu adalah Tuhan yang benar, pindahkan gunung ini. Kalau dalam 3 kali 24 jam gunung ini gak bergerak, gak pindah, saya akan bunuh semua orang. 3 hari 3 malam mereka cuma bilang, Tuhan kasihanilah kami. Hari pertama gak ada terjadi apa-apa, hari kedua gak terjadi apa-apa, sampai mendekati detik-detik terakhir. Ini sejarah yang catat, saudara. Gunungnya bergerak, gunungnya gerak. Nah, nanti saudara cari ya, gereja gunung di Mesir. Nanti saudara Google aja ada. Nah, sekarang itu salah satu gereja terbesar di dunia, saudara. Jadi kayak di dalam gunung gitu, saudara. Nah, itu gunung yang bergerak karena mereka berdoa sama Tuhan.
Dan di Markus 11 ayat 24 katakan apa? Jika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Sebagai penutup, saya orang tua, punya anak. Saya suka bilang misalnya dia mau minta permen, iya, nanti papa belikan. Saudara yang pernah jadi orang tua pasti ngalamin. Udah ada nih permennya di sini, saudara udah tahu pasti saya beli. Tapi kalau anak saudara ngerengek, saudara rasanya apa? Mana papa, mana? Sebel ya. Padahal di dalam sini saudara tahu pasti saya beli, cuman nggak sekarang, nanti. Tapi udah. Bayangkan dengan anak saudara yang satu lagi, makasih ya papa, terus dia udah asik main karena dia percaya pasti papanya tepati janji. Kira-kira saudara jadi anak yang mana? Yang ngerengek, mana Tuhan? Atau saudara jalani hidup dengan sukacita, dengan exciting, dengan terus mengucapkan berkat Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan saudara, karena dia tidak lalai menepati janjinya, karena dia pasti akan menepati janjinya, karena dia pasti akan menggenapinya dalam hidup kita. Dan waktu itu terjadi, Alkitab katakan, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Di malam saya share sama istri di mobil, pikir-pikir ya, kayak mimpi ya apa yang kita alami hari-hari ini ya. Kayak mimpi ya, kok bisa ya, kayak mimpi ya. Pas baru di mana kemarin ya saya ketemu orang, di Bandung saya ketemu salah seorang pengusaha. Lalu dia tanya sama saya, Pak Jun karirnya dulu di otomotif di mana aja? Saya bilang, Pak, karir pertama saya mungkin Bapak kaget. Apa pekerjaan pertama Bapak? Saya jawab, guru olahraga. Semua di antara saudara yang pernah tahu dulu saya guru olahraga, saudara tahu lah dulu saya naik motor Astrea Supra. Dari sini mesti ke Kembangan, balik lagi, pergi 60 kilo, pulang 60 kilo. Kalau saudara lihat saya hari ini, kan kayak mimpi. Tapi itulah dia Tuhan yang mewujudkan mimpi saudara dan saya. Kenapa enggak kita hari ini bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Sehingga kita berkata, aku kuat, aku kaya, aku diberkati. Walaupun saudara lagi ngomong aku diberkati, di ketok pintu, weh bayar utangnya, weh, ada debt collector datang. Tetap percaya. Itulah pertandingan iman. Ngotot, rebutlah hidup yang kekal. Saya percaya saudara, tahun depan aja saya ketemu saudara pasti beda. Tahun depan pasti saudara lebih diberkati sama Tuhan. Saudara udah dipulihkan sama Tuhan. Saudara dapat jawaban dari Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri. Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, minumlah. Allah